Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Rabu 4 Januari 2023, hari biasa masa Natal. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Cinta, kami bersyukur kepadamu karena kami telah Kau perkenankan mengetahui Engkaulah sumber segala kebaikan. Berilah kami hati yang baik untuk mengalami kehadiran Kristus Sang Mesias dalam hidup kami. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yohanes bab 1 ayat 35 sampai dengan 42. Sekali peristiwa berdirilah Yohanes di tempat ia membaptis orang di sungai Yordan bersama dengan 2 orang muridnya. Ketika melihat Yesus lewat, Yohanes berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Mendengar apa yang dikatakan Yohanes, kedua murid itu pergi mengikuti Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang dan melihat bahwa mereka mengikuti. Yesus berkata kepada mereka, "Apa yang kamu cari?" Kata mereka, "Rabi," artinya guru, "di mana engkau tinggal?" Yesus berkata, "Mari dan lihatlah." Mereka pun datang dan melihat di mana Yesus tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan Dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari kedua murid yang mendengarkan kata-kata Yohanes lalu mengikuti Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu Simon saudaranya dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Lalu Andreas membawa Simon kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudaraku terkasih, kami ingat masa kecil. Di mana para biarawati, para imam luar biasa. Mereka menyapa kami anak-anak. Dan mereka membagikan gambar-gambar kudus. Ya tentu pada zaman itu gambar-gambar sulit didapat. Dan gambar-gambar kudus itu bentuknya kecil tetapi memberikan inspirasi yang luar biasa. Setiap kali melihat gambar yang diberikan pastor dan suster itu, kami sebagai anak-anak seperti diarahkan untuk apa? Berdoa. Melihat Kristus dalam bentuk gambar yang tentu saja sebagai seorang anak belum begitu paham. Tetapi justru dalam gambar itu, dari gambar itulah kita ingin berkenalan dengan Yesus. Nah, hari ini saudaraku terkasih, kita mendengar bagaimana Yohanes memperkenalkan Yesus dengan mengatakan apa? "Lihatlah anak domba Allah." Perlu kita ketahui latar belakang dari Yohanes Pembaptis. Dia mempunyai semacam paguyuban yang seperti sekarang seminari saat ini. Di Qumran ada biaranya, ada tempat di mana dia duduk bertapa, berdoa dan mengumpulkan anak-anak muda yang termasuk dalam kelompok Anawim, yaitu kelompok
yang menantikan kehadiran Sang Juru Selamat. Antara lain yang disebutkan dalam Injil pada hari ini adalah Andreas, saudara Simon. Dia tinggal di asrama. Di sana mereka duduk berdoa. Kemudian juga membacakan mazmur-mazmur. Dan kini sebagai murid Yohanes, dia diperkenalkan lebih kepada Kristus yang diuraikan oleh Yohanes Pembaptis. Dialah anak domba Allah. Maka Andreas tidak sendirian. Dia mencari saudaranya Petrus, saudara sepupunya Petrus, untuk bergabung bersama dengan dia. Bertemu dengan Yesus dengan mengatakan apa? Simon, aku sudah bertemu dengan Mesias Kristus. Yang benar, iya. Ayo kita lihat. Dan ketika bertemu dengan Yesus berkata apa? Ayo ikut aku, engkau Simon. Engkau akan menamakan Kefas alias Petrus, kepala batu karang. Yang heran adalah ketika Simon disebutkan begitu tidak marah. Dia nunut saja, dia ikut. Dan ternyata baru bisa terjawab setelah 3 tahun bersama-sama dengan Yesus, manakala Yesus disalibkan. Simon Petrus itulah yang menjadi pemimpin, dan dalam sejarah gereja Katolik Roma, Petrus adalah paus pertama. Nah, saudaraku terkasih, apa pesan dari Yohanes Pembaptis untuk kita? Lihatlah anak domba Allah. Yang kedua, Guru, di manakah engkau tinggal? Ayo dan lihatlah. Ketika ditawarkan ayo dan lihatlah, mereka mengikuti Yesus dan melihatnya. Apa refleksi untuk kita tentang hal ini? Ketika kita ditawarkan ayo dan lihatlah, mari kita terbuka hati kita, pikiran kita, perasaan kita untuk senantiasa mengikuti Kristus sebagaimana Petrus dan Andreas yang belajar tahap demi tahap mempelajari siapakah Yesus, lama-lama mengenal Yesus lebih dekat. Apa yang harus kita buat? Marilah kita berdoa dan berkarya senantiasa di dalam semangat Yesus yang memberi kepada kita langkah-langkah kehidupan dalam damai dan bahagia. Selamat pagi.